Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1072. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ikan menindas dirinya sendiri, membuat napasnya lebih berat. Mari cari tempatnya, kata Kincen. Dia tidak berpikir terlalu banyak, tetapi dia dengan cepat memasuki medan perang 10.000 ras. Medan perang 10.000 ras ini sangatlah luas, dan dari segi keluasan. Bahkan, jika dibandingkan dengan 4 langit besar ditambah laut pasang surut, medan perang 10.000 ras ini jauh lebih luas. Karena di medan perang 10.000 ras ini, berkumpullah master dari 10.000 ras tanpa batas. Di benua ini, sesosok tubuh terbang dengan cepat. Itu adalah Kincen, yang sosoknya bersembunyi di kehampaan, tidak terdeteksi sama sekali. Medan perang 10.000 ras dibagi menjadi banyak kubu yang semuanya merupakan kekuatan dari 10.000 ras. Tetapi kecuali itu adalah base camp. Dalam keadaan normal, kekuatan 10.000 ras berubah setiap hari. Dan camp mana yang ditempatkan di sini itu tidak diketahui. Namun selama beberapa hari tempat itu sangat sepi, seolah-olah tidak ada orang yang hidup. Tiba-tiba Kincen berhenti ketika mendengar suara bergemuruh yang disertai dengan getaran di bumi seperti gempa bumi. Kincen melihat dari jauh dan lalu melihat gelombang muncul dari kiri dan gelombang itu menyapu ke depan. Itu bukanlah sebuah gelombang tetapi merupakan sebuah pasukan. Nampak pasukan itu sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang melarikan diri. Mereka sangat cepat. Ada monster-monster perang besar di tanah. Dengan sayap terbentang ribuan kaki, ada prajurit monster yang mengenakan baju besi dan memegang tombak di tangannya. Di antara mereka ada banyak keberadaan yang kuat dan aura yang terpancar sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, mereka hanya berjalan melewatinya dan mengguncang bumi seolah-olah langit runtuh. Kincen melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa banyak dari monster itu yang terluka. Dengan bendera pertempuran yang dibawa oleh monster itu, Kincen melihatnya itu adalah tanda dari klan serigala. Itu nampak dipegang oleh manusia serigala besar setinggi beberapa kaki. Di bawah manusia serigala itu, dia nampak mengendarai serigala raksasa setinggi 10 kaki. Tentara serigala itu dengan cepat tiba dan datang dengan tergesa-gesa. Tentu saja beberapa prajurit serigala terkemuka melihat Kincen dan tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang ganas. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa Kincen adalah ras manusia, mereka segera menurunkan kewaspadaannya. "Anak manusia, kenapa kamu hanya satu orang? Cepat berbalik dan lari," kata prajurit serigala itu. Dia berteriak kepada Kincen. "Masih ada tentara di belakangmu," kata Kincen. Dia juga mengerti. "Haha, kalau begitu lari jika kamu mengetahuinya." Seorang prajurit serigala tertawa seraya memperingatkan. Kincen pun kemudian meminta untuk bergabung bersama klan serigala ini. Akan tetapi beberapa klan serigala nampak tidak setuju dan malah mengusir Kincen. Namun salah satu dari klan serigala itu tiba-tiba berkata, "Tidak apa-apa, dia hanyalah anak manusia. Bahkan jika dia adalah mata-mata iblis pun, dia tidak akan bisa membuat gelombang apapun." Pada akhirnya Kincen pun bergabung bersama klan serigala ini. Kincen lalu berkata, "Terima kasih banyak." Dihadapkan dengan begitu banyak prajurit klan serigala, Kincen tidak mau menjadi terlalu luar biasa. Belum lagi dia tidak mau bersembunyi di dalam cakram Gyo Qiankun. Dan napas yang mulia Juesan telah mengikutinya dari belakang dan mengikuti pasukan klan serigala ini. Kincen tidak hanya dapat memahami situasi di medan perang 10.000 ras, akan tetapi Kincen juga akan dapat menghindari pelacakan dari Yang Mulia Juesan. Kincen segera bergabung dengan barisan besar tentara suku serigala dan dia berlari bersama orang-orang dari suku serigala itu. Karena penundaan selama beberapa waktu, dia berbalik dan melihat ke belakang. Nampak ada tentara yang mengejar suku klan serigala. Yang mengejar itu juga nampak merupakan sebuah pasukan besar. Mereka mengibarkan bendera sirip hitam, melambai dan tertiup angin dan melihat ke belakang.
Anda dapat melihat petak-petak awan ajaib menyapu langit. Dan Qin-Chen menyadari bahwa itu adalah pasukan iblis. Qin-Chen berlari dengan liar sambil mengamati bagian belakang. Dia mengeluarkan beberapa botol giok dan menyerahkannya kepada prajurit klan serigala yang menyambutnya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Apa? Pil ini. Para prajurit serigala ini mengambil botol giok dan membukanya. Dan mereka tiba-tiba terkejut ketika menyadari bahwa pil yang diberikan Qin-Chen adalah pil tingkat guru suci. Selanjutnya Qin-Chen dengan sengaja menjalin hubungan baik dengan klan serigala ini. Dan dia berlari liar bersama klan serigala sambil berkomunikasi. Pasukan besar klan serigala ini melarikan diri dan pasukan besar lainnya nampak mengejar di belakang dengan liar. Pelarian ini memakan waktu beberapa hari dan pada akhirnya Qin-Chen melihat sebuah camp besar dengan bendera dari jauh. Dan semua klan serigala itu nampak senang ketika mereka sampai di camp besar ini. Setelah mendekati camp besar ini, tentara yang mengejar akhirnya berhenti. Di antara tim iblis muncullah sedotan sulung dua sayap dipotong ke dalam kehampaan. Dan cacing padat dengan mata merah mereka menatap kemah besar di sini dan berhenti. Hahaha, bocah warak Jeg. Ada tipe orang yang harus kamu kejar. Kata pasukan suku serigala mereka yang baru saja tiba di camp besar ini. Mereka menjadi sombong lagi. Dan satu demi satu berkata dengan arogan kepada monster serangga menjijikkan atau disebut juga warak Jeg itu. Kelompok warak Jeg itu diselimuti oleh energi iblis di kejauhan. Setelah berhari-hari melarikan diri, mereka akhirnya tidak perlu berjalan karena malu. Pasukan iblis yang mengejar ini dengan cepat berhenti. Warak Jeg itu berbalik dan pergi. Sementara tentara klan serigala dan camp besar di belakang tentara tidak mengirimkan master untuk mengejar mereka, tetapi kemudian memasuki camp untuk beristirahat. Pergilah ke perkemahan kita dan beristirahatlah meskipun Anda bukan anggota klan serigala kami. Namun Anda tergabung dalam aliansi yang sama, hanya saja jangan memasuki area inti camp kami. Dalam beberapa hari terakhir ini, Qin-Chen juga menjadi setengah akrab dengan beberapa tentara di camp klan serigala. Dan para prajurit ini juga menyambut Qin-Chen dengan antusias. Terlebih lagi, Qin-Chen juga banyak membantu mereka sebelumnya, dan mereka menarik Qin-Chen ke dalam camp mereka. Setelah pertukaran hari ini, Qin-Chen juga mendapatkan sedikit pemahaman tentang situasi di sini. Pasukan suku serigala ini termasuk dalam barisan pegunungan 10.000 iblis. Itu adalah pasukan suku serigala di pegunungan 10.000 iblis. Tentu saja, ini hanyalah pasukan besar di bawah pegunungan 10.000 iblis. Selain klan serigala, ada pasukan iblis lainnya yang ada di sini yang terletak bersama-sama di sini. Dan yang bertarung dengan mereka sebelumnya itu adalah klan warak Jeg. Karena pasukan di bawah pegunungan 10.000 iblis berbatasan dengan pasukan warak Jeg, sehingga perang sering terjadi untuk memperebutkan wilayah. Qin-Chen juga telah mengetahui tentang camp Istana Dewa Bintang, Dayu Sensan, Tianjuo, dan yang lainnya. Tetapi meskipun orang-orang ini mendengar bahwa ada kekuatan seperti itu, namun mereka bahkan tidak tahu di mana letaknya. Ini karena keempat langit sangat besar, akan tetapi medan perang 10.000 ras bahkan lebih besar lagi. Saat ini Qin-Chen juga mengalami depresi. Dia jelas telah datang ke medan perang 10.000 ras berdasarkan beberapa informasi yang diberikan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan. Akan tetapi Qin-Chen merasa seperti dia telah menjadi bodoh. Dan dia tidak tahu harus pergi ke mana. Karena medan perang 10.000 ras telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara berita yang diberikan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan itu sudah lama ketinggalan zaman. Jika ini masalahnya, pertama-tama saya akan tinggal di camp klan serigala di pegunungan 10.000 iblis selama beberapa hari sebelum membuat rencana. Kata Qin-Chen, dia membuat keputusan akhir. Namun tugas yang paling mendesak sekarang yaitu adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang Yang Mulia Juesan. Karena Yang Mulia Juesan ini terus mengikuti Qin-Chen, dan ini benar-benar sebuah momok. Jika tidak dihilangkan, maka sangat sulit untuk menghilangkan kebenciannya. Namun cara mengatasi Yang Mulia Juesan, Qin-Chen juga masih harus mempertimbangkannya dalam jangka yang panjang. Qin-Chen mengikuti klan serigala ke dalam camp besar dan melihat rombongan dari kejauhan dan melihat satu demi satu tenda. Tenda-tenda itu padat tanpa akhir. Pada saat yang sama, Qin-Chen juga melihat monster-monster datang terus-menerus. Mereka datang dan pergi.
Beberapa hari berikutnya, Qin Chen menanyakan beberapa berita, terutama tentang kamp iblis terdekat. Hal ini segera membuat kelompok prajurit klan serigala itu gugup, dan lalu memperingatkan Qin Chen untuk tidak datang ke kamp klan iblis, karena itu akan berbahaya untuk nyawanya. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk dan dia pun mengerti. Dan beberapa hari kemudian, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang kamp iblis di dekatnya. Dan segera sebuah rencana secara bertahap muncul di benak Qin Chen. Hampir sampai, jika aku tidak pergi, Yang Mulia Juesan telah menemukannya, kata Qin Chen. Pada hari ini, Qin Chen akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada para pasukan suku serigala. Qin Chen berbalik dan meninggalkan kamp suku serigala. Qin Chen lalu menghilang ke langit setelah menyembunyikan napasnya. Dan boom! Tidak lama ketika Qin Chen pergi, dalam kehampaan di luar kamp pegunungan 10.000 monster, nampak sesosok yang memancarkan aura perkasa muncul. Sosok itu nampak memegang cermin di tangannya. Anak ini benar-benar memasuki kamp ras monster ini, kata Yang Mulia Juesan. Dia mengerutkan kening dan menatap kamp iblis di depannya. Ini adalah wilayah klan iblis, meskipun dia adalah master manusia dan merupakan sekutu. Akan tetapi dia tidak berani sombong di sini. Namun, karena perintah penguasa Gunung Deusensanya untuk menangkap Qin Chen, dia tentu saja tidak bisa pergi dengan mudah. Di saat Yang Mulia Juesan mendekat, serangkaian aura menakutkan tiba-tiba naik dari kamp klan iblis. Itu berubah menjadi awan iblis yang menakutkan. Di kamp besar klan iblis, formasi besar muncul menutupi segalanya. Siapa kamu? Dan kemudian terdengar suara gemuruh dan kemudian beberapa aura mengerikan muncul. Ini adalah ahli suci dari ras iblis, memancarkan aura ganas dan dengan dingin menatap Yang Mulia Juesan di depan. Di kamp besar itu, semua prajurit monster dibangunkan satu demi satu. Ketika mereka melihat ke langit, mereka melihat sosok tubuh berdiri dengan bangga di langit, menghadap seluruh perkemahan mereka. Dan ketika prajurit monster itu menyadari bahwa Yang Mulia Juesan adalah ahli di ranah puncak Yang Mulia Pana, mereka semua pun terkejut. Tentu saja mereka hanya sedikit terkejut karena bagaimanapun juga ini adalah kamp besar klan monster. Jika pihak lain memimpin pasukan, maka itu mungkin akan sedikit merepotkan. Akan tetapi itu hanyalah satu orang dan mereka tidak takut sama sekali. Saya Yang Mulia Juesan dari Gunung Deussensan. Saya ada di sini untuk mencari jejak seseorang di kamp monstermu. Apakah ada seorang anak seperti ras manusiaku? Kata Yang Mulia Juesan. Anak manusia? Di antara pasukan klan serigala, beberapa master yang menghabiskan waktu bersama Qin Chen menatap lebar-lebar. Mereka semua memikirkan Qin Chen yang baru saja pergi belum lama ini. Hampir sama dengan yang dijelaskan orang ini. Mendesis. Siapa anak itu? Bahkan ada master puncak Yang Mulia Pana dari Gunung Deussensan yang datang untuk mencarinya. Dan sebelumnya mereka semua mengira bahwa Qin Chen hanyalah master manusia biasa. Melihatnya sekarang, anak itu kemungkinan besar memiliki identitas yang luar biasa. Namun meskipun terkejut, para master dari klan serigala nampak tidak berbicara dan tidak mengatakan apapun tentang Qin Chen. Dewa ini memiliki batu iblis peleburan. Jika ada yang memberitahu keberadaan anak itu, batu iblis peleburan ini akan menjadi milikmu, kata Yang Mulia Juesan. Mendengar itu, klan monster itu nampak terkejut karena batu iblis peleburan ini sepertinya sangat penting bagi mereka. Itu merupakan harta karun. Dan pada akhirnya salah satu monster klan serigala nampak melangkah maju dan lalu berkata, "Senior, aku mengetahui berita tentang anak itu." Suara monster klan serigala itu bergema. Seorang prajurit klan serigala yang mengenakan surat berantai ditutupi bulu serigala dan bekas luka di wajahnya buru-buru berteriak, "Kuilin, kamu!" Beberapa prajurit serigala lainnya langsung memelototi monster serigala itu, seolah-olah mereka telah dikhianati. Semuanya, ini adalah batu iblis peleburan. Mengapa meninggalkan harta karun semacam ini hanya untuk umat manusia yang bahkan kita tidak mengenalnya? Kata master serigala yang bernama Kuilin itu. Pada akhirnya, dia pun menjelaskan semuanya tentang Qin Chen. Dan dia pun menjelaskan bahwa Qin Chen telah pergi dari sini baru saja. Segera Yang Mulia Juesan mengeluarkan cermin pelacaknya dan dengan cepat menerangi area sekitarnya. Setelah beberapa saat, wajahnya benar-benar muram. Bajingan kecil ini benar-benar melarikan diri lagi. Saya pikir saya akan mengikuti dan dapat menemukan jejak Qin Chen di sini.
Tetapi saya tidak menyangka anak itu sudah pergi. Brengsek. Aku kehilangan batu iblis peleburan terbuang sia-sia, kata Yang Mulia Juesan. Kemarahan Yang Mulia Juesan tidak bisa ditahan. Pada akhirnya Yang Mulia Juesan menjatuhkan batu iblis peleburan itu, memberikannya kepada Kuilin. Yang Mulia Juesan menekan amarah di dalam hatinya. Sosoknya bergetar dan dia pun tiba-tiba menghilang, mengejar ke arah kepergian Qingchen. Karena setelah memasuki camp klan serigala, dia sudah mengunci napas Qingchen lagi, dan dia dengan cepat mengikuti ke arah kemana perginya Qingchen. Setelah berada di luar perkemahan pegunungan 10.000 iblis, Yang Mulia Juesan nampak terbang dengan sangat cepat. Bocah sialan ini, dia pergi begitu cepat, sungguh menyakitkan bagiku, sehingga kehilangan batu iblis peleburan, kata Yang Mulia Juesan. Dia penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, dan api amarah meningkat padanya. Dia pun dengan cepat mendesak cermin pelacak. Cermin itu berkedip-kedip dan mengunci ke arah kepergian Qingchen. Dia bahkan langsung membakar asal-usulnya untuk mempercepat kecepatannya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. 10 hari pun berlalu. Yang Mulia Juesan melanjutkan lebih dalam. Tetapi alisnya berkerut karena dia menemukan bahwa arah yang dituju Qingchen sebenarnya dipenuhi dengan aura ras iblis. Yang jelas, Qingchen pergi ke arah ras iblis berkemah. Anak itu, bukankah seharusnya dia ditangkap oleh ras iblis? Kata Yang Mulia Juesan. Hatinya sedikit terkejut. Akan tetapi segera dia menyadari bahwa itu mungkin tidak mungkin. Karena dia menyadari bahwa bocah Qingchen itu sangatlah cerdik. Dia terus mengikutinya sepanjang jalan. Akan tetapi dia hanya selalu menyentuh ekor pihak lain. Tetapi dia tidak pernah menangkap pihak lain. Dengan pemikiran yang dalam seperti itu, bagaimana mungkin anak itu bisa dengan mudah ditangkap oleh ras iblis? Tapi apa tujuan anak itu begitu dekat dengan camp iblis? Apakah itu untuk menghilangkan pelacakan saya? Kata Yang Mulia Juesan, matanya menyipit. Tetapi kemudian Yang Mulia Juesan mencibir. Karena bagaimanapun anak itu melakukannya, anak itu tidak akan pernah lolos dari pengejarannya. Sementara Qingchen, dia pada saat ini telah sampai di camp Warakjeg. Di pegunungan yang jauh, camp-camp besar berdiri secara horizontal. Camp-camp besar ini memancarkan napas surga luas dan perkasa, ditempatkan di tiang gunung ini, padat dengan penduduk. Dan ini adalah camp Warakjeg. Camp Warakjeg berbeda dengan camp di pegunungan 10.000 iblis, tetapi itu tersebar dan terbagi menjadi wilayah puluhan ribu kilometer persegi. Karena komunikasi antara Warakjeg berbeda dengan ras lain, mereka memiliki metode komunikasi spiritual yang unik. Meskipun ada banyak pasukan ras manusia dan ras monster, jarak mereka 108.000 mil dibandingkan dengan Warakjeg. Pasukan Warakjeg yang sama setidaknya ratusan kali lebih banyak daripada pasukan ras manusia dan ras monster. Tidak, bahkan itu ribuan kali lebih banyak atau bahkan 10.000 kali lebih banyak. Hal ini juga menyebabkan camp mereka membentang ribuan mil dan setiap camp tentara Warakjeg merupakan wilayah yang sangat luas. Dan pada saat ini, sesosok mendekat dengan cepat di luar camp Warakjeg, dan itu adalah Qingchen. Qingchen tidak menyembunyikan jejaknya sama sekali, tetapi dia datang dengan suara yang menggelegar dan langsung menuju ke sekitar camp Warakjeg. Siapa yang berani masuk ke camp Warakjegku? Raungan menggelegar tiba-tiba terdengar. Raungan itu sangat menggelegar, dan kemudian itu disusul oleh raungan-raungan lainnya yang menggelegar. Dan saya lalu melihat beberapa prajurit Warakjeg berukuran besar meledak dari tanah dalam sekejap dan tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah manusia, dan itu hanya bocah manusia. Kamu berani masuk ke wilayah ras Warakjegku? Cari mati. Setelah melihat Qingchen, pemimpin pasukan Warakjeg itu tiba-tiba meraung dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Sambil menghela napas dalam, sebuah sabit bermata tajam jatuh ke arah Qingchen seperti pisau tajam. Sabit itu menyapu disertai dengan angin bertiup kencang, membuat kehampaan berfluktuasi, dan juga terdengar suara gemuruh yang keras. Di saat yang sama, beberapa Warakjeg di belakangnya juga menerkam seperti guntur. Mereka semua menerkam ke arah Qingchen, dan masing-masing mereka menerkam seraya mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Mencari kematian, kata Qingchen. Dia mencibir. Segera di tubuhnya, niat pedang yang cerah muncul. Itu menebas segerombolan Warakjeg itu sesuka hati.
Dan segera beberapa warajeg itu langsung dipotong-potong tak tersisa. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.